Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hasil tugas saya yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu, Mengembangkan dan Mengamalkannya. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan orang yang tidak berilmu itu akan dibodohi oleh orang lain. Perintah menuntut ilmu. Jumhur ulama sepakat tidak ada dalil yang lebih tepat selain wahyu pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW sebagai landasan utama perintah untuk menuntut ilmu. Dijelaskan pula sarana untuk mendapatkannya disertai bagaimana nikmatnya memiliki ilmu, kemuliaannya dan urgensinya dalam mengenal kemaha-agungan Sang Khalik dan mengetahui rahasia penciptaan serta menunjukkan tentang hakikat ilmiah yang tepat sebagaimana firman-Nya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah yang mengajar manusia dan perantara kalam atau baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq 96 ayat 1-5. Kemudian menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Para ahli fikih mengelompokkannya menjadi dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar kaidahnya selamat, ibadahnya benar dan muamalannya lurus dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Inilah yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Muhammad 47 ayat 19. Fardu kifayah adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal dan membahasnya. Kemudian keutamaan orang berilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu yang demi keberlangsungan hidup yang lebih baik. Menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang bersifat syariat, dua ilmu yang bersifat akal. Dari keduanya ada yang berupa ilmu teoris dan ada yang berupa ilmu praktis. Ilmu syariat dibagi menjadi dua, yaitu ilmu husnul atau pokok atau ilmu tauhid merupakan ilmu teoritis. Kedua, ilmu furu atau cabang merupakan ilmiah praktis. Kedua, ilmu akal. Ilmu akal itu bersifat berdiri sendiri yang melahirkan komposisi keseimbangan. Ilmu akal ini menurut beliau dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat ke-1 ialah matematika dan logika. Tingkat kedua ialah ilmu alamiah atau aksi dan reaksi alam. Tingkat ketiga adalah ilmu teori tentang realitas berujung pada ilmu kenabian, mukjizat, teori jiwa yang suci. Ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama serta tingginya kedudukan, martabat dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan. Mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Dengan ilmunya para ulama menjadi tinggi kedudukannya dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Sekian dan terima kasih.